無情だよな。Film diawali dengan memperlihatkan dua siswa yang sedang memperhatikan gadis-gadis yang sedang main di pantai. Ternyata mereka adalah Onizuka dan Ryuji yang sedang bingung antara memilih surga atau neraka. Mereka pun memutuskan untuk memilih surga, tapi para gadis justru takut saat melihat style mereka yang seperti anak berandalan dan memancing amarah dari seorang Yakuza yang sedang berselancar. Yakuza itu pun mengejar Onizuka dan Ryuji yang membuat mereka harus kembali ke neraka, yaitu dunia premanisme yang telah membesarkan nama mereka dengan julukan Onibaku atau Iblis Penghancur. Shin pun pindah ke sekolah saunan. Onizuka dan Ryuji dikejutkan dengan pengumuman di mading yang memberitahukan jika mereka telah dikeluarkan dari sekolahan. Para murid pun merasa pesimis karena kehilangan sosok Onibaku di sekolahan mereka. Tapi Onizuka dan Ryuji memberikan semangat kepada mereka dan pergi dari sana. Setelah kejadian itu, mereka pun pergi ke barbershop untuk mengubah gaya rambut mereka dan ternyata soal pengeluaran mereka dari sekolah saunan hanya rencana mereka agar bisa mencari cinta sejati karena Onizuka dan Ryuji masih perjaka ting-ting. Mereka berdua pun memutuskan untuk bekerja di hotel agar bisa dekat dengan para gadis dan setelah mendapatkan target, Onizuka dan Ryuji justru mendapatkan masalah. Ternyata kedua gadis itu telah mempunyai pacar bule dan karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris, Onizuka dan Ryuji pun dilempar oleh kedua bule itu ke kolam renang. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun mencoba keberuntungannya di klub malam tempat mereka bekerja. Saat mereka melihat indahnya surga, tiba-tiba dua bidadari melintas di depan mereka. Tapi kedua bidadari yang bernama Ayumi dan Mariko diganggu oleh beberapa berandalan. Onizuka dan Ryuji pun membela mereka dan mengajak para berandalan untuk berkelahi di luar. つけちまうぞ。どうした？気をつけろそいつ。お前さっさと片付けんじゃないのかよ。Awalnya, Ryuji dan Onizuka dibantai oleh ketua berandalan, tapi karena ingin mendapatkan perhatian dari kedua gadis tersebut, mereka pun dapat menghajar para berandalan. Singkat cerita, Onizuka dan Ryuji mendapatkan perhatian dari Ayumi dan Mariko. Saat ditanya mengenai kesaran mereka, Ayumi dan Mariko mengatakan jika mereka adalah mahasiswa dari Tokyo, dan saat ditanya balik, Onizuka dan Ryuji justru mengaku sebagai mahasiswa fakultas kedokteran. Masing-masing pihak pun menyusun rencana agar bisa mengencani satu sama lainnya. Onizuka memberikan fiesta kepada Ryuji dan di sini tampak Ryuji belum pernah melakukan pengencrotan sama sekali. 胸の高まりが収まんねえよ。 Sementara itu, Mariko merencanakan akan mengajak Onizuka ke kolam renang agar Ayumi dan Ryuji bisa berduaan di kamar hotel. Ternyata tidak hanya fiesta, Onizuka juga sudah menyiapkan permen agar saat mereka melakukan gelut mulut bisa semakin percaya diri. Dan tibalah waktunya Ryuji untuk melepaskan keperjakaannya dengan diiringi lagu yang saya sendiri belum tahu apakah terkena copyright atau tidak. Tapi entah karena alasan apa, saat mereka ingin melakukan pengencrotan, Ryuji malah mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk keluar dari kamar hotel. Tiba-tiba perut mereka mules karena obat pencuci mulut dari Onizuka, tapi menurut Ryuji ini adalah pengalaman tak terlupakan yang pernah ia alami. ねえ吉悪い。暑い夏だったな。サンキュー。
Keesokan harinya, Onizuka dan Ryuji memutuskan untuk belajar di sekolah SMA Sujiko sebagai murid pindahan. Faktanya, Ayumi dan Mariko bukan mahasiswi dari salah satu sekolah di Tokyo, tapi melainkan guru dari SMA Sujiko. Pertemuan mereka berempat pun membuat suasana ruang guru mendadak ribut dan tiba-tiba salah satu murid memberitahukan jika ada sekelompok berandalan yang datang ke sekolahan mereka. Ternyata mereka adalah para berandalan yang dihajar oleh Onizuka dan Ryuji dan sudah bisa dipastikan jika maksud kedatangan mereka adalah untuk menuntut balas kepada Onibaku. Dan hari pertama Onizuka dan Ryuji di sekolahan Sujiko diawali dengan perkelahian. Saat Onizuka mengira perkelahian telah selesai, tiba-tiba si bos menyerang mereka menggunakan tongkat dari belakang. Mereka pun menang dengan jurus Smackdown yang telah dipelajari dari Undertaker dan Ken. Setelah pertarungan berakhir, para murid pun lari kocar-kacir saat melihat ganasnya Onizuka dan Ryuji. Dari sanalah para guru dan murid mengetahui jika Onizuka dan Ryuji adalah Onibaku yang sangat ditakuti dan disegani di kalangan geng berandalan. Mereka berdua pun kembali dirawat oleh Ayumi dan Mariko. Di sini, Ayumi berjanji jika dirinya tidak akan membiarkan Onizuka dan Ryuji dikeluarkan dari sekolahan karena mereka telah menjadi muridnya. Ternyata, Ayumi juga dikenal dengan Great Teacher Ayumi. Kemungkinan besar Onizuka mengambil nama Great Teacher Onizuka dari si Ayumi. Onibaku ga Tsujiko ni. Sementara itu, di Cafe Nagisa, tampak dua siswa berandalan yang sedang membicarakan mengenai Onibaku yang pindah ke sekolahan Sujiko dan ceritanya pun bersambung. Kalau dilihat-lihat sih sepertinya film Young GTO 2020 ini bagus ya. Semoga aja lah untuk episode selanjutnya lebih bagus lagi dan lebih mantap lagi untuk masalah perkelahiannya ya. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. See you next video dan bye bye. Salam biji like Indonesia.